Bahtiar, Bu Hermalena, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya sangat bersyukur bisa ikut hadir di forum ini. Mudah-mudahan saya bisa berguna di sini. Tapi sebelum lebih jauh, saya tidak suka bersembunyi, Pak Bahtiar. Jadi saya harus umumkan bahwa posisi saya di sini bukan sebagai orang luar. Jadi jika ada teman-teman yang secara virtual mengikuti diskusi ini dan bukan dari P3 misalnya, sekaligus saya memberitahu bahwa mulai tanggal 1 September yang lalu, saya dengan dua perusahaan yang saya kelola, yaitu Polmark Indonesia dan Digging Asia. Kalau Polmark Indonesia berkonsentrasi pada political marketing, research dan konsultasi. Kalau Digging Asia berkonsentrasi pada digitalisasi marketing dan digitalisasi kerja-kerja pemenangan dan lain-lain. Nah, jadi kami sejak 1 September resmi bekerja sama dengan P3 melalui Pak Suharto Monoarfa. Dan insya Allah sehat, ada umur, semua terjaga. Kerjasama ini sudah dikomitmenkan hingga ke pemilihan legislatif 2024. Dan tentu saja saya sendiri bersemangat dengan penuh kegembiraan menjalani sinergi ini, karena menurut saya ada banyak sekali hal yang memang bisa dikerjakan dan insya Allah bermanfaat, dan kebetulan waktunya panjang sehingga saya tidak harus kepepet-pepet dengan waktu yang terlalu pendek, sehingga akhirnya tidak leluasa untuk menyusun langkah bersama-sama tentu saja dengan teman-teman di P3. Nah, ini soal penting yang menurut saya harus saya publikasikan, saya umumkan. Termasuk belakangan ini sejumlah teman dari partai yang lain juga mengundang saya untuk mulai mendiskusikan banyak hal, dan tentu saja tidak ada yang bisa saya penuhi karena itu berpotensi konflik of interest. Saya sudah sampaikan ke teman-teman dari partai yang lain itu dengan segala permohonan maaf, saya tidak bisa hadir karena saya tidak mungkin hadir sebagai pengamat. Saya adalah konsultannya P3. Jadi pasti bias saya karena saya punya target kerja. Karena itu barangkali pengumuman seperti ini bagus menurut saya untuk membuat kita sama-sama tahu posisi. Itu yang pertama. Lalu kemudian sesuai dengan tema yang dibuat oleh Media Center P3, merebut kejayaan P3 mesti mulai dari mana? Saya sangat sepakat dengan Pak Bahtiar bahwa kita harus mulai dari bersikap jujur, objektif, dingin, merumuskan anatomi masalah P3. Kalau kita tidak memenuhi persyaratan minimal ini, bersikap jujur, objektif, dan dingin, merumuskan anatomi masalah, kita tidak mungkin bisa merumuskan langkah yang tepat untuk membuat P3 berjaya. Jadi perumusan masalah yang objektif, jujur, dan dingin itu amat sangat krusial menurut saya. Dan ketika 2024 masih cukup jauh, Belanda masih cukup jauh begitu, maka ini waktu yang tepat. Perspektif saya tentu sangat berbeda dengan senior di partai seperti Pak Bahtiar Hamzah yang amat sangat paham detail persoalan di dalam. Saya orang luar yang melihat dari jauh, tapi mudah-mudahan penglihatan saya yang dari jauh ini cukup berguna. Karena biasanya kalau kita terlalu dekat pohon, kita paham betul tekstur kulit pohon dan seterusnya. Tapi ketika ditanya apakah tunas yang tertinggi di pucuk pohon, di puncak pohon itu tumbuh dengan sehat atau akan meranggas, perlu orang luar untuk melihat, yang melihat dari kejauhan. Gabungan dari penglihatan dari dekat dengan dari jauh itulah yang insya Allah melahirkan resolusi penglihatan yang tajam. Dari sisi itulah saya berharap ada gunanya. Yang pertama menurut saya, memang persoalan di umumnya partai yang lain juga di masa reformasi adalah krisis otentisitas para pemimpinnya. Menurut saya ini anatomi masalah yang harus diakui sejak awal. Otentisitas itu berkaitan dengan ketika dia mengatakan mari bersikap adil, dia sendiri harus adil. Ketika dia mengatakan mari bersihkan pemerintahan ini, mari kita ciptakan Indonesia yang bersih dari KKN, dia harus bersih. Itu otentisitas. Ketika dia ingin mengatakan lihatlah Islam yang rahmatan lil alamin, orang kan sekarang banyak tuh meme-nya tuh, orang tidak baca Quran, orang tidak baca hadis, yang orang lihat adalah perilaku orang Islam.
Nah dia sendiri menunjukkan perilaku rahmatan lil alamin. Kalau kemudian otentisitas semacam itu tidak melekat pada pemimpin, agak berat menurut saya. Kebetulan kami baru saja bekerja sama dengan P3 menyelesaikan survei nasional. Baru saja selesai beberapa hari yang lalu. Datanya sudah diolah, sudah ada pada kami, sedang dalam proses untuk segera mungkin sebelum muktamar dipresentasikan. Jadi saya tidak ingin mendahului dengan membocorkan terlalu detail, tentu saja karena itu melanggar etika. Tetapi ingin saya katakan, salah satu hasil dari survei nasional itu menegaskan bahwa ternyata keteladanan calon anggota legislatif misalnya dalam perilaku mereka sehari-hari amat sangat dipentingkan. Dan ketika di cross tabulasi itu lintas umur, lintas agama, lintas wilayah. Ternyata di Indonesia persoalan perilaku yang baik dari pemimpin itu masih jadi ukuran.